Puji Tuhan, saudara-saudara dikasih Tuhan, kembali berjumpa lewat tayangan video ini. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian. Refnya kutinggikan, kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Segala pujian dan syukur bagi Yesus. Pada kesempatan ini oleh anugerah-Mu kembali kami boleh akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dan mengurapi anak-anak-Mu, mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Saat kami mendengar firman Tuhan, kami merindukan lawatan Tuhan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu mengubahkan, memulihkan, dan membarui hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau lewat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami hidup seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dengar dan baca firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau baca kitab Mazmur pasalnya yang ke-84, ayatnya yang ke-8, berkata demikian. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Saya ulangi, Mazmur 84 ayat 8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan. Kesempatan ini saya ingin mau menyampaikan pesan firman lewat ayat ini. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan di dalam kita, bagaimana keadaan saudara? Bagaimana keadaanmu menghadapi situasi dan keadaan yang sekarang sedang terjadi? Ayat ini berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Hidup ini bagaikan sebuah perjalanan dari waktu datang kepada waktu. Dan puji Tuhan, saudara, khususnya jemaat Sola Gracia, kita sekarang ada di bulan Agustus tahun 2020. Kita tetap percaya semua karena anugerah Tuhan yang sudah menolong saudara, yang sudah membawa kita sampai ada di bulan Agustus ini, tepatnya minggu kedua. Saya percaya kalau kita boleh melewati dan bahkan melewati banyak tantangan dan masalah, kita tetap percaya karena itu karena kekuatan yang Tuhan berikan. Di ayat ini berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Ayat ini ditujukan kepada umat Tuhan. Ketika mereka datang kepada Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-84 ini, Bani Korah dalam pasal ini, ketika mereka mau datang, mau mencari Tuhan, mereka dihadapkan pada banyak masalah. Mereka dihadapkan pada banyak tantangan. Mereka dihadapkan pada banyak kesulitan. Tetapi karena memang memiliki satu tekad untuk datang mencari Tuhan, di dalam persekutuan mereka, maka Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Saudara, konteks Mazmur 84 ini adalah ketika bangsa Israel mereka mau datang mau ziarah ya ke Yerusalem. Mereka mau ziarah untuk mau berdoa di bait Tuhan. Dan ketika mereka datang dengan tantangan itu, tapi mereka tidak menyerah. Mereka terus melangkah maju. Bahkan saudara-saudara, di dalam tulisan firman Tuhan di sini, sekalipun mereka melintasi banyak tantangan. Saya pernah bawa renungan ini kepada jemaat Tuhan. Iya, sekalipun mereka melewati banyak kesulitan, satu panggilan Tuhan dalam hidup. Di judul pasal 84 ini, karena rindu kepada Allah. Saudara, saya sampaikan dalam renungan kebaktian, pernah saya katakan bahwa kekristenan kita hendaknya memiliki satu kerinduan yang dalam. Sama seperti ketika orang pacaran, ketika dia rindu untuk mau bertemu dengan kekasihnya, adanya satu panggilan hati untuk pergi bertemu. Begitu juga dengan panggilan hati ketika kita rindu kepada Tuhan. Dan saya mau garis bawahi di sini, di ayat 6, Mazmur 84 ayat 6.
Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tidak mengandalkan kekuatan diri, tapi kekuatan Tuhan yang kita andalkan. Sebab kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita akan menjadi lemah. Kita tidak akan bisa untuk mau berjalan seperti ayat ini katakan, mereka makin lama makin kuat. Tetapi saudara-saudara dikasih Tuhan, oleh jaminan dalam tulisan firman Tuhan di sini, mereka yang kuat ini yang menang. Iya saudara-saudara, mereka yang kuat inilah yang bisa untuk melangkah maju. Mereka yang kuat inilah yang akan meraih hadiah, yang akan mendapatkan kemenangan itu sendiri. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu persoalan yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, tetapi mari saya mau katakan, kalau firman beri jaminan, kekuatan itu hanya ada dari Tuhan. Kekuatan kita tidak dapat dari dunia ini, tapi kekuatan itu kita dapat dari Tuhan. Ketika kita datang mau berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan menghadapi masalah ini, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan hidup ini. Maka saya percaya Dia berikan kekuatan kepada kita. Dan kekuatan itu juga sanggup untuk mengeluarkan kita dari segala belenggu yang membelenggu kita. Kekuatan yang dari Tuhan juga itu yang sanggup untuk membuat kita keluar dari segala hal-hal yang menekan kita. Saudara-saudara, mungkin saudara selama ini berpikir, waduh saya hidup dalam keadaan kondisi yang begitu terikat dengan hal-hal dunia. Saya terikat dengan segala hal-hal yang menjadikan saya berdosa di hadapan Tuhan, yang begitu menekan saya. Saya mau ingin keluar dari masalah itu. Saya ingin mau keluar dari segala pergumulan-pergumulan saya itu. Tapi saya mau katakan bahwa hanya kekuatan yang dari Tuhan, ketika kita minta, maka Tuhan akan membuat kita mampu dan kuat untuk kita bisa keluar dari segala tekanan-tekanan hidup itu. Dan kita diberikan kemampuan untuk itu, sehingga kemampuan itu senantiasa menjadi milik saudara dan saya ketika kita mau percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, saya mau baca pada ayat ini berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah, hendak menghadap Tuhan. Berbahagialah saudara-saudara dikasih Tuhan dalam hidupmu ketika engkau masih terus memiliki hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, satu hubungan harmonis, hubungan kita dengan Tuhan dalam kaitannya dengan kehidupan rohani saudara yang terus senantiasa bangkit di dalam melayani akan Tuhan. Saya membaca satu ayat saudara dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 7 berkata begini. Mazmur pasal 28 ayat 7 ditulis berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, ya, kepadanya hatiku percaya. Saudara, Tuhan adalah kekuatanku, kepada Dia hatiku percaya. Saya sedikit mengulangi apa yang saya katakan tadi. Kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita, tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Maka Dia sanggup untuk memberi kemampuan kepada kita di tengah kondisi-kondisi yang sulit sekalipun. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan dalam engkau terus nyata di dalam engkau. Ada orang yang dia tidak menghargaikan pertolongan Tuhan, iya, tapi saya percaya kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam hidup engkau. Dan engkau menyadari itu, saudara menyadari itu, bahwa Tuhan begitu baik, begitu mengasihi saya. Dia yang sudah menolong keluarga saya, menolong rumah tangga saya. Dia yang sudah menolong pekerjaan saya dan sebagainya, saudara-saudara. Sehingga kita bisa ada sampai saat ini karena pertolongan yang dari Tuhan. Dan kita mau menghargai semua itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam engkau. Kepadanya hatiku percaya, kepada Dia hatiku percaya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita mau terus menaruh percaya kepada Tuhan. Mau hidup di dalam jalan-jalannya, mau hidup di dalam Dia terus senantiasa. Walaupun ada banyak tantangan, maka kita akan terus mau berjalan seperti apa janji Tuhan dalam tulisan yang saya baca di ayat pembuka tadi. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Dan di akhir renungan ini saya mau katakan kepada jemaat, mari tetaplah kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Terus berharap kepada Tuhan, terus meminta kekuatan yang dari Tuhan, untuk supaya kita senantiasa bisa terus berjalan dan berjalan makin lama makin kuat
Dan orang yang kuat itulah yang sampai di garis finish, saudara-saudara. Nah, kita sedang berjalan dalam sebuah perjalanan hidup. Kita tidak tahu kapan akan berakhir hidup ini, tapi kita tak percaya ketika waktunya tiba, maka kita tiba di garis finish dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Mari jemaat kita mau berdoa, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ku nyanyi pujian tadi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat Tuhan, khususnya jemaat Sola Gracia. Engkau sumber kekuatan, Engkau beri kekuatan kepada umat-Mu, kepada anak-anak-Mu. Kami yang bergantung dan berharap hanya kepada Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau terus ada dan nyata dalam setiap hidup kami. Walaupun situasi dan keadaan kondisi yang sulit, tapi bagi Tuhan mampu untuk menolong kami, sehingga anak-anak-Mu kami semua dapat melewati hari-hari yang sulit itu, dan terus kami tampil sebagai pemenang. Hamba berdoa Tuhan, lawat jemaat-Mu, anak-anak-Mu, baik sebagai suami, sebagai istri, orang tua dan anak, untuk kami terus dipersatukan dalam kasih Tuhan bersama-sama, untuk kami mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu dengan segala berkat dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan tilik Bapa dalam surga. Tuhan nyatakan kasih-Mu terus dalam setiap hidup mereka, dalam kehidupan keluarga. Mereka senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, dan Engkau menjauhkan dari segala penyakit, dari segala virus yang mengganggu, segala kecelakaan baik Tuhan jauhkan, dan mereka terus aman dalam perlindungan Tuhan. Berkat jasmani, berkat Tuhan diturun atas mereka. Kemana di mana umat Tuhan pergi, Tuhan juga pun ada di sana, karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan di dalam kami semua, dan lewat firman-Mu itu Tuhan, terus senantiasa kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih, hamba berdoa, turun berkat Tuhan atas anak umat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani jadi bagian mereka, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan saya percaya terus kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.